Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Berbicara tentang Isra Mi'raj, ini menjadi masalah besar sebetulnya. Tapi saya rasanya agak tenang ya, karena kita bicara dengan Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, ya, seorang ahli di bidang kosmologi dan astronomi. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini telah menimbulkan kegaduhan besar di kalangan umat Islam. Antara pro dan kontra, antara yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya juga terdapat kino-kino. Yang percaya pun terdapat kino-kino juga. Semua umat Islam yang percaya iya, tetapi juga beda percayanya. Seperti Mu'tazilah percaya, tapi mereka mengatakan itu perjalanan ruhani, bukan jasadi. Lalu ahli sunnah wal jamaah yang mendukung perjalanan jasad itu dengan dalil, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya. Kalau abdun itu kan physically, jasadnya itu. Tetapi juga timbul persoalan lagi, bi'abdi ini siapa? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad itu bukan yang diberangkatkan itu. Nah, lalu kemudian di dalam surat Al-Isra sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor Jamaluddin, kita lihat subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Mereka bertanyakan, bi'abdi ini siapa? Tidak disebutkan Nabi Muhammadnya kok. Tetapi langsung setelah itu ayat yang keduanya, wa ataina Musal kitab. Bukan Muhammad, Nabi Musa. Yang ini Nabi Muhammad, Musa. Ini bermasalah. Jadi ini sekali. Ya. Kemudian dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu terjadi pada tahun kedua ba'dal bi'tsah, ay ba'da bi'tsatihi rasulan. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, tahun kedua itu diisrakan. Jadi surat Al-Isra ini turun pada tahun kedua setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Yang bunyinya seperti itu, subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Adapun Mi'raj ini peristiwa yang berbeda. Terjadinya pada abad ke-11, tahun ke-11 atau 12 setelah diutus Nabi. Jadi bedanya berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun bedanya. Dan suratnya An-Najm ini. Ya, ini adalah kisah Mi'raj. Dua peristiwa yang terjadi pada beda waktu 9 tahun lalu digabung menjadi satu, Isra dan Mi'raj. Ini juga menjadi masalah juga. Ini kita cerita kegaduhan setelah terjadi itu. Kemudian yang dipertanyakan lagi, orang menganggap bahwa Isra ini sebagai suatu mukjizat. Mari kita bicara tentang mukjizat. Salah satu faktor yang sangat paling substantif dalam menentukan kemukjizatan adalah kejadian yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan, melanggar hukum alam yang umumnya terjadi.
Dan yang kedua adalah ada saksi, eyewitness, ada saksinya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta asli, diusap bisa melihat lagi. Banyak yang melihat. Nabi Musa memukul orang mati dengan pahanya sapi, lalu dia bisa bangkit lagi. Hasilnya banyak. Nabi Yusuf juga sama, bertanya kepada bayi yang baru lahir, siapa yang bersalah, aku atau Zulaikha? Si bayi mengatakan, kalau baju Yusuf yang sobek depannya berarti Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Tapi kalau yang sobek baju belakangnya berarti Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Itu ngomong di depan raja orang banyak. Nabi Musa juga sama, memukul lautan terbelah menjadi dua, umatnya melihatnya. Nah, sekarang ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada yang nganter enggak? Lalu pulangnya ada yang jemput enggak? Enggak. Malah dia tinggal di saudaranya, saudara perempuan, anak pamannya itu, Ummu Kalsum ya, kalau nggak salah namanya itu. Dia benar di rumah saya pagi hari, terus dia cerita. Nah, kalau dia cerita, kita tidak melihatnya, dari mana kita menyebutnya sebagai mukjizat? Ini Haji Fuad cerita, dia barusan dari Jakarta, tadi jam 8 lebih 20 menit dari sini. Dia cerita kok. Ya, nah itu. Jadi nggak ada saksi matanya, eyewitnessnya nggak ada. Apakah itu kita sebut mukjizat atau tidak? Pertanyaan. Kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pada tahun kedua setelah hijrah. Siapa yang kapan dinobatkan atau di namanya konsensus ya, atau konvensi bahwa Ka'bah itu tempatnya berhala itu disebut Masjidil Haram, itu kapan sebetulnya? Dan siapa yang berhak, otoritas yang memberi nyebutnya dia di Masjidil Haram? Apakah waktu itu sudah jadi masjid? Belum. Kemudian Masjidil Aqsa, apa sudah jadi masjid? Belum. Baru jadi masjid itu setelah ditaklukkan oleh Umar, lalu dibangun masjid. Itu semua. Waktu Nabi belum ada masjid, belum ada orang yang menyebutkannya itu sinagog Nabi Sulaiman, tempat ibadahnya orang Yahudi kan namanya sinagog, ya tempat ibadah. Nah, Mekah Ka'bah itu tempat sembahyangnya, tempat ibadahnya penyembah berhala. Di sekitarnya ada 480 berhala di sekitar Ka'bah itu, dan belum ada orang sholat di situ, dan itu belum sebagai masjid. Ada juga orang sebagai musola, ya kan, sebagai musola dalam Al-Quran berjaman Nabi Ibrahim dulu kan. Nah, karena zaman dahulu kala malah justru dalam Al-Quran diinformasikan inna awal baiti wuda linnasi lalladzi bi Bakkah. Awal rumah Tuhan dibuat itu adalah di Bakkah. Di mana Bakkah itu adalah Mekah. Apakah Bakkah itu Mekah atau ini perlu kajian antropologi juga. Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Kemudian sampai sholatnya saja sampai sekarang tidak ada yang sama. Dari mulai takbir sampai tahiyat, dari mulai ada yang sedekah, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak, yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak, ada yang kun, ada yang tidak, ada yang menunjukkan digoyang-goyang, ada yang tidak. Semuanya berbeda. Jujur saja, Nabi Muhammad sholatnya seperti apa? Hadisnya mengatakan hanya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku sholat. Jadi bagaimana sholatnya? Kita tidak mendapatkan informasi yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Pernah saya konfirmasikan dengan Dr. Quraish Shihab. Saya bilang, Pak Quraish Shihab, kita ini sholat bermacam-macam. Yang benar mana? Kunut atau tidak? Baca Fatihah atau tidak? Baca Fatihah pakai basmalah atau tidak? Sedekah atau selonjor tangannya?
Waktu nunjuk di wayang itu tidak. Semua mengatakan Rasul begini. Yang sedekap mengatakan Rasul sedekap, yang tidak sedekap mengatakan Rasul tidak sedekap. Yang bilang kunut sunut Rasul kunut, yang bilang mengatakan tidak kunut ya Rasul tidak kunut. Bahkan saling membidahkan, di ujungnya saling menuduh masuk neraka. Gara-gara kunut masuk neraka. Ini jadi persoalan. Nah, persoalan Islamiyah ini sampai sekarang ketika kita bicarakan dengan secara rasional, saya banyak gagal. Di penghujungnya malah bertengkar pokoknya. Masing-masing dia mengatakan pokoknya. Ya sudah, pokoknya maksud itu lagi. Jadi ini penting sekali semacam ini kita bilang dengan ahli gitu. Ya. Banyak persoalan semacam itu. Dan kemudian Pak Quraisy mengatakan karena Rasulullah yatanawwa'u fi salati. Nabi itu salatnya bervariasi. Jadi kadang-kadang sedekap, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca kunut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang usul, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca Fatihah, kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang baca Fatihah, baca basmalah, kadang-kadang Fatihah tanpa basmalah. Begitu kira-kira kata Profesor Dr. Saya bilang ya udah, kalau begitu saya pengen sholat seperti Nabi, seperti itu. Nanti digoyang-goyang, nanti kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tidak. Boleh nggak? Ketawa dia. Ini jadi persoalan. Dan juga kebanyakan hadis-hadis Nabi tentang sholat itu nggak ada hadis mutawatirnya. Semuanya hadisnya hadis ahad semuanya. Kalau hadis ahad itu berbeda-beda. Kalaupun sahih, sahih li ghairihi. Kalaupun hasan, hasan li ghairihi. Jadi mencapai dengan sahih itu karena ada hadis lain yang lafadznya yang sama, lafadznya berbeda tapi maknanya sama.